blembem. Pa berarti pohon mangga, blembem berupa tumbuhan. Dahulu kala, diperkirakan pada tahun 1894 Masehi, hiduplah sebuah keluarga di sudut dusun. Anggota keluarga sangat banyak karena terdiri atas seorang kepala keluarga, seorang istri, 5 orang anak dan para magersari. Saat itu malam 1 Muharram. Mereka berkumpul di ruang pendopo bagian depan rumah. Mereka melaksanakan pembacaan sholawat. Di depan mereka banyak hidangan berupa ambung, sego golong, dan lauk pauk hasil dari kebun dan ternak. Selain itu, banyak ingkung mengelilingi hidangan tersebut. Setelah pembacaan sholawat, kepala keluarga itu memberikan ujangan. Rakyatku, setiap bulan istimewa dalam kalender Hijriah, kita harus mengadakan syukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perkembangan perjuanganmu, Bos? Alhamdulillah, Belanda sudah berangsur-angsur pulang ke negerinya. Kita perang dengan senjata doa. Pencuri bertanya-tanya dalam Bapak, orang itu tadi siapa? Mereka itu saudara Bapak dari Ngagioyakarta Hadiningrat. Sebelah kiri Bapak bernama Gagak Pranata. Sedangkan sebelah kanan Bapak bernama Gagak Anggara. anak sulung itu pun memberondong pertanyaan kepada sang ayah. Kok seperti pasukan tentara Diponegoro ya, Pak? Iya, ini rahasia. Mereka telik sandi. Bajuri makin menelisik dengan melirihkan suara. Mata Ki Ageng menatap si sulungnya. Pikiran pria parubaya itu melesat jauh. Tubuh Saluhi pun bak masuk mesin. Saluhi dan putranya seperti kembali ke beberapa tahun silam. Mereka seakan berada di dimensi waktu kisaran tahun 1884 Masehi. Keduanya seolah menyaksikan langsung 3 pemuda, yaitu Raden Mas Muhammad Saluhi, Raden Mas Muhammad Isani, dan Raden Mas Muhammad Isani. Ketiga pemuda tersebut tampak berarti berdasarkan bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro. 3 pemuda tersebut berniat hijrah untuk membasmi penjajah Belanda di wilayah lain. Mari kita berdoa kepada Allah dengan memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian mereka sudah tiba di tempat tujuan beserta pendinya. Merpati dan kucing kesayangan di pundak Saluhi muda. Mata mereka masih dalam keadaan terpejam. Tangan mereka masih dalam kondisi bertautan satu sama lain. Mereka membuka mata perlahan. Keduanya beradu pandang untuk menyempurnakan indera penglihatannya. Ayo melek, wis teko gone. Sudah sampai di bumi Jawa Timur. Gus, lihat di sana. Banyak pohon mangga bukan? Insya Allah tanah itu subur. Tak lama kemudian Saluhi muda melanjutkan Pendi ke arah yang ditunjuk sang adik. Mereka tiba di tanah tersebut, tanah yang ditumbuhi banyak pohon mangga. Ada 2 pohon mangga yang paling besar. Di bawah pohon mangga tumbuh suku rumput jenis belembeman. Mereka beristirahat di bawah salah satu pohon mangga paling besar itu. Iya Gus, dia pasti menunggu kabar dari kita. Saluhi muda menyematkan sepucuk surat itu ke bagian kaki burung penurut itu. Ia melafalkan doa lalu meniup kepala merpati. Burung berwarna putih itu dilepas ke udara. Tak lama berselang, merpati tiba di tangan jalan. Ikatan sepucuk surat pun dibuka oleh jalan. Ini pasti surat dari Gus Saluhi. Ajianku gedruk bumi, ajianku gedruk bumi. Keesokan harinya, Saluhi muda beserta tim membuka lahan. Setelah itu Saluhi mendirikan rumah. Alhamdulillah, rumah sudah layak huni. Setelah rumah dapat dihuni, Saluhi muda menanam pohon sawo kecil, kelapa gading dan pisang duduk di depan rumah. Pohon sawo kecil dan kelapa gading merupakan simbol dari pasukan Pangeran Diponegoro. Sedangkan pohon pisang duduk lambang intern keluarga Saluhi muda. Jangan sampai lupa ya, kita tanam pohon ini di depan rumah masing-masing. Akan memudahkan saudara kita menemukan rumah kita. Tak hanya itu saja, filosofi pohon itu sangat dalam. 2 hari kemudian, Saluhi mengajak mendirikan masjid. Gus, aku haus dan lapar. Saluhi
3 hari kemudian, Salehi muda mengajak membuka lahan di utara sungai untuk Isa. Proses membuka lahan dan mendirikan bangunan dilakukan dengan sangat cepat. Kalian jangan mengusik istanaku. Aku hanya beristirahat. Aku tidak akan pernah mengganggumu dan geruduk pecek. Tak lama kemudian, Isa melempar makhluk halus itu ke arah pohon nangka. Sedangkan wanita renta diikat oleh Salehi muda di pohon kedondong. Kedua makhluk halus itu melunak dan tunduk kepada Salehi. Makhluk itu pun menjaga tanah milik Salehi muda tanpa diminta. Beberapa hari kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke timur. Mereka bahu-membahu membuka lahan di tempat yang dituju oleh Isan. Ia menuju ke wilayah kerajaan Kediri bagian timur. Suatu hari, ia mendatangi kantor pemerintah Hindia Belanda Kabupaten Kediri, Distrik Suharjo untuk mengajukan perizinan membuka tanah. Tak lama kemudian, Salehi muda mengantongi surat izin. Setelah mendapatkan surat itu, Salehi muda pun pulang. Alhamdulillah, akhirnya aku mengantongi surat izin membuka tanah Mau Belum. Penyangga, tabung dan penyangga tersebut terbuat dari bambu. Tempat wudhu itu disebut Bandongan. Samar-samar, Salehi muda mendengar suara derap langkah seseorang mendekatinya. Aku anda-anda Belanda yang diutus untuk mencuri surat babat. Salehi muda mengajak Rosadi duduk bersama. Sesaat kemudian, Salehi muda masuk ke dapurnya. Ia mengambil sesuatu. Setelah itu, Salehi muda menyetorkan makanan dan minuman ke arah pria itu. Kau pasti lapar dan haus, bukan? Kenapa kau tidak memarahiku? Kau malah memberiku beras dan uang. Sudah, diterima saja. Kau melakukan ini pasti karena terpaksa, bukan? Salehi muda mempersilahkan pria asing itu untuk pulang. Rosadi bersalaman dan mencium tangan pemuda yang telah memberinya bekal. Setelah Rosadi pergi, pria dikdaya itu menunaikan salat subuh di surau samping rumahnya. Utusan Menir.
akan berguru dan ke Bendara Salui. Kenapa kau gagal menjalankan perintahku? Salui sangat mandraguna, Munir. Dua tentara Belanda pun menyirat Rosadi. Mereka menuju hutan sesuai perintah Menir. Setelah beberapa menit kemudian, mantan antek-antek di tengah hutan seorang diri. Ia berusaha meloloskan diri. Aku akan ke Bendara Salui untuk menunaikan sumpahku. Sepekan kemudian, kabar Rosadi berguru ke Salui Muda terdengar oleh Menir. Loh, kok tidak ada rumah? Saat memasuki area pekarangan Salui Muda, Menir tak dapat melihat rumah pemuda yang terkenal dengan kesaktiannya. Pada malam itu, Salui Muda di ruang kerjanya untuk menulis Al-Quran guna mengingat kembali ilmu yang dimiliki atau murojaah. Munir, mana sih rumah Salui? Aku di depan, Munir. Mlebu metu padha kersane Allah Ta'ala. Aduh Menir, setelah makan nasi hasil carahan, patih untuk keluar dari tubuhku. Setelah kejadian itu, keberadaan Salui